Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pijakan inspirasi. Kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW merupakan sumber inspirasi, bimbingan, dan instruksi yang penting bagi 1 miliar lebih umat Islam di seluruh dunia saat ini. Mulai dari cara melakukan transaksi bisnis triliunan rupiah di pasar internasional sampai rincian bagaimana cara meminum segelas air. Seorang muslim dapat mengambil bimbingan langsung tentang semua aspek kehidupan Rasulullah dari koleksi besar literatur hadis. Dalam bahasa Arab, kata hadis mengacu pada perkataan atau ucapan Rasulullah. Tidak ada manusia lain yang diikuti secara cermat sebagaimana Rasulullah diikuti dan ditiru oleh umat Islam. Beliau dianggap sebagai lambang kebajikan, kebaikan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, umat Islam sangat teliti meniru perbuatan dan tindakan beliau dalam setiap lini kehidupan mereka. Dalam sejarah Islam, ada satu orang yang sangat menonjol dibandingkan yang lain dalam hal mengumpulkan, mengedit, menganalisis, dan melakukan verifikasi perkataan dan ucapan-ucapan Rasulullah. Orang itu tidak lain adalah Imam Bukhari. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari lahir di Bukhara, kawasan Islam di Asia Tengah. Berasal dari Persia, nenek moyang Bukhari termasuk para petani yang dijadikan sebagai tawanan selama penaklukan Islam di daerah tersebut pada masa awal Islam. Kakek buyutnya Mughirah mengenal Islam dari gubernur Bukhara kala itu, Yaman al-Jufi. Mughirah mempunyai putra bernama Ibrahim. Putra Ibrahim bernama Ismail merupakan ayah Bukhari. Ismail adalah seorang pedagang yang cukup kaya dan ahli hadis yang terkenal di daerahnya berkat kebiasaan-kebiasaannya yang sangat detil dan kepatuhannya yang ketat terhadap praktek normatif Rasulullah. Ia memiliki 2 putra, Ahmad dan Muhammad. Muhammad adalah si bungsu yang kemudian dikenal sebagai Bukhari. Ismail meninggal dunia tatkala Bukhari masih kanak-kanak. Keluarganya pun jatuh dalam kemiskinan dan kemelaratan. Namun, ibu Bukhari yang masih muda adalah seorang wanita saleh dan tekun. Meskipun mengalami kesulitan ekonomi, ia memastikan putranya menerima pendidikan yang baik. Bukhari seorang siswa berbakat yang punya ingatan fotografik dan kemampuan analisis yang hebat. Meski bertubuh kurus dan kerap terlihat lemah, ia menonjol dalam studi-studinya. Kemampuannya memahami argumen-argumen yang rumit dan menemukan jalan keluar dari pandangan-pandangan yang bertentangan, sebagian besar berkat kecerdasannya yang mengagumkan dan daya ingatnya yang luar biasa, mengangkatnya ke salah satu posisi tertinggi yang pernah dicapai oleh seorang ahli hadis. Kecintaan Bukhari pada keilmuan Islam, terutama kegigihannya dalam menemukan sunnah-sunnah Rasulullah, sudah tampak sejak masa awal kehidupannya. Ibunda Bukhari memainkan peran penting dalam pendidikan awalnya, dan sang ibu pula yang menginspirasi Bukhari untuk menempuh studi bidang hadis. Setelah menyelesaikan pendidikan awal pada usia 12 tahun, Bukhari mengejar pelatihan lanjutan dalam ilmu-ilmu keislaman dengan mengkhususkan pada literatur hadis. Kerja keras dan dedikasinya dalam pelajaran-pelajarannya terbayar kala Bukhari menyelesaikan studi bidang hadis di bawah bimbingan semua ulama terkemuka di Bukhara pada usia 18 tahun. Bahkan usianya belum 20 tahun ketika ia diakui sebagai salah satu ulama hadis terkemuka di daerahnya. Setelah itu, penelitian, pengumpulan, dan verifikasi sunnah-sunnah Rasulullah menjadi keasyikan Bukhari seumur hidupnya. Dengan mengombinasikan usahanya dalam mengumpulkan dan mengodifikasikan sunnah-sunnah Rasulullah, Bukhari memantapkan reputasinya sebagai salah satu otoritas Islam terbesar dalam bidang hadis.
Kesemua itu secara umum mewakili kontribusi dan jasanya yang sangat besar dalam kesarjanaan Islam. Tanda-tanda kebesarannya sudah terlihat jelas sejak awal. Itu terbukti ketika Bukhari yang baru berusia 11 tahun pernah mengoreksi kesalahan gurunya sendiri. Ketika sang guru tidak menanggapinya dengan serius, Bukhari menantangnya untuk memeriksa fakta-fakta yang ia kemukakan. Setelah sang guru memeriksa naskahnya, Bukhari ternyata memang benar. Setelah pendidikan lanjutan di Bukhara selesai, Bukhari meninggalkan kota kelahirannya menuju Makkah bersama ibu dan saudaranya untuk menunaikan ibadah haji. Bukhari menetap di Makkah dan Madinah selama beberapa tahun dan meneruskan pendidikan lanjutannya dalam literatur hadis di bawah bimbingan para ulama terkemuka saat itu. Dari Makkah, ia mengunjungi pusat-pusat keilmuan Islam terkemuka di Mesir, Suriah, dan Irak sebelum permanen menetap di Basrah untuk melakukan penyelidikan lanjutan dalam bidang hadis. Seperti halnya para ulama besar lainnya, di zamannya yang suka mengembara, Bukhari menghabiskan hampir 4 dekade untuk bepergian ke segala tempat demi mengejar pengetahuan dan kebijaksanaan. Dalam persinggahan-persinggahannya, ia bertemu dengan sejumlah ulama hadis terkenal pada waktu itu, termasuk Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ishaq bin Rawaihih, Ali bin Al-Madini, dan Yahya bin Ma'in. Para ulama hadis ternama tersebut berperan penting dalam pengembangan dan penyebaran ilmu hadis. Bukhari mempelajari dan menguasai ilmu hadis, seni menyaring, membedah, dan membedakan hadis-hadis otentik dari yang palsu dari para pelopor pemikiran dan keilmuan Islam tersebut. Untuk dapat menganalisis sebuah hadis secara sistematis, seseorang harus sangat terbiasa dan menguasai sejumlah prosedur dan teknik penelitian. Yang dimaksud adalah keterampilan dan kemampuan melakukan pengawasan ketat dan pengujian silang masing-masing hadis melalui sebuah perspektif multidimensi. Itu menjadi syarat mutlak untuk memastikan kebenaran teks hadis atau matan, mata rantai periwayatan atau isnad, latar belakang perawi hadis, serta pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai Al-Quran. Dengan demikian, bisa ditentukan apakah hadis tersebut sesuai dengan wahyu ilahi atau tidak. Setelah sebuah hadis diselidiki secara ketat dan sistematis, para ahli hadis mengklasifikasikannya ke dalam kategori yang berbeda-beda, seperti sahih, hasan, mutawatir, ahad, dhaif, maudhu, dan seterusnya. Namun, karena jumlah hadis yang beredar pada masa Bukhari begitu banyak, maka usaha memisahkan gandum dari sekamnya menjadi tugas yang teramat besar, bahkan bagi seorang cendekiawan berbakat seperti Bukhari. Meski begitu, ketekunan, dedikasi, dan kekuatan menyimpannya yang luar biasa memungkinkannya tidak hanya menguasai ilmu hadis, tetapi juga menghafal sekitar 1,5 juta hadis. Ini memantapkan reputasinya sebagai seorang ahli literatur hadis sejati dan ketenarannya segera menyebar ke seluruh wilayah Timur Islam.